got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati Ningsih dengan NIM A1A3230018. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS dengan mata kuliah agama dengan dosen pengampu Bapak Prof. Dr. Supian SAG MAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu hukum Islam. Hukum Islam yang pertama yaitu pengertian hukum Islam. Hukum artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Hukum Islam disebut juga syariat atau hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum atau undang-undang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadis. Syariat Islam juga merupakan hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia. Menurut ulama ushul fikih, hukum adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan perbuatan mukallafah atau orang yang sudah balik dan berakal sehat, baik berupa tuntutan, pemilihan, atau menjadikan sesuatu sebagai syarat, penghalang, syah, batal, ruksyah, atau azimah. Sedangkan menurut ulama fikih, hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh syariat atau Al-Qur'an dan hadis berupa al-wujub, wajib, al-mandub, sunnah, al-huramah haram, al-karahah makruh, dan al-ibahah mubah atau harus. 2. Pembagian hukum. Ulama ushul fikih membagi hukum Islam menjadi 2 bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wadai. Yang pertama yaitu hukum taklifi. Hukum taklifi adalah tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Hukum taklifi tersebut dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama al-ijab, yaitu tuntutan secara pasti dari syariat untuk dilaksanakan dan tidak boleh dilarang atau ditinggalkan, karena orang yang meninggalkannya dikenai hukuman. Yang kedua yaitu an-nab, yaitu tuntutan dari syariat untuk melaksanakan suatu perbuatan, tapi tuntutan itu tidak secara pasti. Jika tuntutan itu dikerjakan, maka pelakunya akan mendapatkan pahala atau kebaikan, tetapi jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan hukuman atau tidak berdosa. Yang ketiga yaitu al-ibahah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an dan hadis yang mengandung pilihan untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Yang keempat yaitu al-karahah, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan ini diungkapkan melalui untaian kata yang tidak pasti. Hal ini menjadikan tuntutan tersebut sebagai al-karahah, yakni anjuran untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi kalau perbuatan itu dikerjakan juga maka pelakunya tidak dikenai hukuman. Yang kelima yaitu at-tahrim, yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, sehingga tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan itu wajib dipenuhi. Jika perbuatan itu dikerjakan, maka pelakunya akan mendapatkan hukuman atau berdosa. Sedangkan menurut ulama fikih, perbuatan mukallafah atau orang yang dibebani hukum, yaitu orang yang sudah balik dan berakal sehat, itu ditinjau dari syariat atau hukum Islam. Dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama fardu atau wajib, yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya mendapatkan pahala, tetapi apabila ditinggalkan akan mendapatkan hukuman atau dianggap berdosa. Yang kedua yaitu sunnah atau mandub, yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya akan mendapatkan pahala, tetapi apabila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Yang ketiga yaitu haram, yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya dianggap berdosa dan akan mendapatkan siksa, tetapi apabila ditinggalkan maka pelakunya akan mendapatkan pahala. Yang keempat yaitu makruh, yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya tidak akan mendapatkan siksa, tetapi apabila ditinggalkan maka pelakunya akan mendapatkan pahala. Yang kelima yaitu mubah, yaitu perbuatan yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan. Hukum wadai adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu atau hukum. Ulama ushul fikih berpendapat bahwa hukum wadai terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama
sebab, yaitu sifat yang nyata dan dapat diukur yang dijelaskan oleh Nas atau Al-Quran dan hadis, bahwa keberadaannya menjadi sebab dan tidak adanya hukum. Yang kedua yaitu syarat, yaitu sesuatu yang berada di luar hukum syara, tetapi keberadaan hukum syara tergantung kepadanya. Jika syarat tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Yang ketiga yaitu mani atau penghalang, yaitu sesuatu yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum atau tidak adanya sebab bagi hukum. 3. Tujuan dan fungsi hukum Islam. Pertama, pengertian umum. Tujuan umum pembuatan syariat atau hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan ini, baik dengan mendapatkan manfaat bagi mereka atau dengan menolak bahaya diri dari mereka. 2. Jenis-jenis kemaslahatan. Maslahat dalam pandangan syar'i terbagi menjadi 3, yaitu maslahat daruriyah, keharusan, maslahat hajiyah, kebutuhan, maslahat tahnisyah, kebaikan atau keindahan. Pertama yaitu maslahat daruriyah, adalah maslahat yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dan mendesak, di mana kehidupan manusia bergantung kepada kehidupan duniawi maupun kehidupan beragama. Maslahat ini harus ada dan terwujud, dan jika hilang atau rusak, maka akan terganggu keteraturan hidup mereka, serta menyebarnya kerusuhan dan kerusakan. Kedua, maslahat hajiyah adalah maslahat yang manusia membutuhkannya untuk mendapatkan kemudahan bagi mereka, serta menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mereka. Ketika maslahat ini hilang atau tidak terwujud, tidak merusak kehidupan mereka, akan tetapi menjadikan kehidupan mereka sangat sukar dan berat. Ketiga, maslahat tahnisyah adalah maslahat yang jika terwujud akan menambah kehormatan dan kepantasan, yaitu yang berhubungan dengan adat istiadat yang baik dan kesempurnaan. Akhlak jika tidak terpenuhi dan tidak mengganggu kehidupan dan tidak menyebabkan kesulitan, namun akan dianggap kurang pantas bagi setiap orang yang berakal. 4. Prinsip-prinsip hukum Islam. Yang pertama yaitu prinsip tauhid. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kedua yaitu prinsip keadilan. Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek prinsip keadilan. Ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudaratan dari perbuatan maksiat manusia. 3. Prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti yang luas yang mencakup berbagai macam kebebasan individu maupun komunal. 4. Prinsip persamaan. Prinsip persamaan Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia. Atas prinsip ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial. 5. Prinsip at-ta'awun. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan dan kebaikan dan ketakwaan. 6. Prinsip toleransi. Prinsip toleransi dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak tergelarnya hak Islam dan umatnya. Tegasnya, toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam, dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja, tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan, dan sebagainya. 5. Karakteristik hukum Islam. Karakteristik hukum Islam meliputi yang pertama universal, yang kedua partikular, yang ketiga dinamis dan elastis, yang keempat sistematis, dan yang kelima adalah moral.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.